Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Kepala Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Dan yang saya hormati yaitu Bapak Rektor Unzah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yaitu Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Dan yang saya hormati yaitu dosen pengampuh mata kuliah manajemen pembelajaran PAI, yaitu Bapak Ahmad Fauzi. Kami di sini kelompok 4 akan mempresentasikan dengan judul manajemen pembelajaran PAI dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Menuju slide pertama, yaitu pengertian manajemen pembelajaran PAI. Perlu diketahui, manajemen pembelajaran adalah pengelolaan seluruh proses belajar mengajar agar berjalan secara efektif dan efisien. Pada intinya, manajemen pembelajaran mencakup pengaturan semua aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran, baik dari aspek inti kurikulum maupun kegiatan pendukung lainnya. Pengaturan ini dilakukan berdasarkan kurikulum yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Departemen Agama atau Departemen Pendidikan Nasional. Menuju ke slide yang kedua, yaitu komponen manajemen pembelajaran PAI. Komponen manajemen pembelajaran PAI itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan. Pada perencanaan, pada tahap ini, guru merancang tujuan, materi, metode, dan strategi pembelajaran. Ini mencakup seperti halnya RPP, ya, modul, ya, yang sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan yang ingin dicapai, serta penyiapan alat dan sumber belajar seperti sarana prasarana, harus ada papan tulis, harus ada dan sebagainya. Yang kedua, pelaksanaan ini, tahap ini proses pengajaran di kelas. Guru menyampaikan materi, membimbing siswa dan menggunakan metode yang sudah direncanakan yang tadi. Ya, metode yang tadi itu RPP harus pelaksanaan dan RPP-nya harus sesuai. Ya, harus sesuai. Dalam tahap ini, guru berperan aktif mengatur dinamika kelas yang memastikan pembelajaran berlangsung sesuai dengan perencanaan. Jadi guru itu berperan penting bagi siswa di kelas. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Ini meliputi pengukuran dan penilaian terhadap pemahaman siswa melalui tes, tugas, atau observasi atau ujian yang lain gitu. Kita menuju ke slide keempat, yaitu strategi pembelajaran PAI yang interaktif. Ada poin pertama, yaitu pembelajaran aktif. Jadi siswa dilibatkan langsung, seperti halnya diskusi kelompok atau studi kasus atau pembelajaran berbasis project based learning, ya, atau permainan, semisal permainan edukatif dan kuis-kuis yang interaktif gitu kan. Itu yang pertama, pembelajaran aktif. Yang kedua, pendekatan kontekstual, menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Guru harus menghubungkan ajaran Islam dengan konteks kehidupan siswa. Dengan cara ini, siswa akan merasa bahwa ajaran Islam itu relevan dan terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dan poin yang ketiga, yaitu penggunaan teknologi. Teknologi di sini tuh kita harus memanfaatkan media digital di dalam era globalisasi sekarang dalam pembelajaran. Jadi guru itu dapat menggunakan teknologi untuk membantu siswa memahami ajaran Islam. Misalnya, guru dapat menggunakan video atau presentasi multimedia untuk menjelaskan topik tertentu gitu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa ini adalah faktor pendorong yang ada dalam diri siswa untuk melakukan kegiatan belajar demi mencapai tujuan. Menurut Winkel, motivasi ini mencakup penggerak psikis yang mendorong siswa untuk belajar dengan tekun. Ini berarti motivasi itu tidak hanya tentang keinginan untuk mendapatkan nilai baik, tetapi juga tentang keinginan memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Anderson dan Faust juga menambahkan bahwa motivasi belajar itu melibatkan minat dan perhatian yang tinggi terhadap tugas belajar, sehingga siswa itu berusaha semaksimal mungkin tanpa merasa bosan atau menyerah.
Dan yang selanjutnya tentang jenis-jenis motivasi itu ada dua. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa rangsangan dari luar. Siswa belajar karena ingin memahami dan menguasai materi, bukan untuk mendapatkan nilai tinggi atau pujian. Peserta didik yang memiliki motivasi intrinsik ini cenderung lebih berpengetahuan dan memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Mereka biasanya sangat gemar dan aktif dalam kegiatan belajar. Contohnya seperti seorang siswa yang belajar bermain piano karena dia mencintai musik dan ingin dapat memainkan lagu-lagu favoritnya sendiri. Yang kedua, motivasi intrinsik, di mana dorongan yang muncul karena faktor dari luar. Siswa belajar untuk mencapai tujuan yang tidak langsung berkaitan dengan proses belajar, seperti mendapatkan nilai bagus, gelar, atau penghargaan. Motivasi ini penting untuk mendorong siswa belajar. Namun, jika digunakan secara salah, bisa membuat siswa itu menjadi malas belajar. Dan guru itu perlu menggunakan motivasi ekstrinsik ini dengan bijak agar proses belajar berjalan dengan efektif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama yaitu guru. Guru merupakan suatu komponen yang penting dalam proses mengajar. Dia ikut andil dalam usaha pembentukan sumber daya manusia. Guru mengemban peran utama dalam perihal motivasi anak didiknya. Guru diharapkan mampu dalam mengaplikasi metode yang pas untuk anak didiknya. Guru yang baik juga pandai dalam meningkatkan motivasi anak didiknya dengan cara mengajar dengan strategi yang menarik sehingga mudah diterima serta dapat membangkitkan minat belajar. Dan juga seringkali metode pembelajaran yang diterapkan guru kurang cocok dalam penerapannya sehingga banyak anak yang mengalami malas bahkan tidak ada niat dalam hatinya. Yang kedua yaitu keluarga dan orang tua. Keluarga, khususnya orang tua, juga memiliki peran penting untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Dalam hal ini, keluarga dan orang tua diharapkan untuk terus memberi dukungan dalam proses belajarnya seseorang. Adanya dukungan yang kuat akan meningkatkan motivasi belajar anak, berbeda lagi dengan kurangnya dukungan dari keluarga. Hal ini mengakibatkan menurunnya minat belajar karena tidak ada motivasi yang membangkitkan dirinya. Yang ketiga yaitu lingkungan dan masyarakat. Suatu lingkungan terdapat pergaulan di dalamnya. Pergaulan itu menjadi pengaruh kuat dalam pembentukan kebiasaan dan kepribadian anak. Lingkungan yang mempengaruhi adanya motivasi belajar siswa yakni lingkungan teman sepermainan. Teman sepermainan dominan dengan karakter anak yang suka belajar, membaca, dan menulis akan berpengaruh baik bagi proses belajar anak. Dengan begitu akan tumbuh jiwa berkompetisi dalam belajar menjadi lebih baik. Sedangkan jika anak mempunyai teman sepermainan yang sukanya hanya bermain game online, juga sangat berpengaruh terhadap minat belajar. Kebanyakan anak akan kecanduan game online dan malas belajar. Kemudian, cara meningkatkan motivasi belajar siswa dalam PAI. Yang pertama yaitu memberikan tantangan, yaitu memberikan tugas yang menantang namun sesuai dengan kemampuan siswa, agar mereka terdorong untuk berusaha dan berpikir kritis. Yang kedua yaitu memberikan penguatan positif, yaitu memberikan pujian dan penghargaan atas pencapaian siswa untuk mendorong mereka agar terus berusaha dan merasa dihargai. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung, yaitu suasana kelas yang nyaman dan positif sehingga siswa merasa aman dan termotivasi untuk belajar. Yang terakhir yaitu melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, presentasi, dan kegiatan interaktif untuk meningkatkan rasa memiliki dan minat mereka.
Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.